Kasih kami Tuhan, Kau rindu Tuhan, supaya kami mengejar Engkau, kami mendapatkan Engkau, kami dekat dengan Engkau. Hari ini Tuhan, biar kami mau komitmen kembali lebih dekat dengan Engkau. Sungguh-sungguh Tuhan mau berbalik pada Engkau. Terima kasih Tuhan. Saudara, saya ingin menentang saudara untuk ambil keputusan hari ini untuk kembali kepada kasih mula-mula, kembali kepada Tuhan. Jangan saudara menunda-nunda, karena ini adalah waktunya. Kita tidak tahu hari esok, tapi hari ini adalah harinya Tuhan. Kalau saudara mau sungguh-sungguh untuk dekat dengan Tuhan hari ini, ambil keputusan. Kalau saudara mau ambil keputusan hari ini, mungkin saudara sudah orang Kristen, mungkin saudara sudah melayani, tapi Roh Kudus bekerja dalam hati saudara untuk mengatakan kembali kepada kasih mula-mula. Saya ingin saudara maju ke depan di depan saya sini, dan kami ingin berdoa bagi kembali pada jalan Tuhan hari ini. Saudara komitmen kepada Tuhan, menyerahkan hidup sepenuhnya bagi Dia, dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Kalau saudara baru pertama kali menerima Yesus, terima Yesus hari ini dan berikan hidup saudara selama-lamanya. Mari semua yang maju ke depan, angkat tangan pada Tuhan, dua tangannya, dan ikuti kata-kata saya. Tuhan Yesus, ikuti kata-kata saya. Tuhan Yesus, hari ini saya bertobat. Saya bertobat dari jalan-jalan yang salah, baik yang saya sadar atau tidak sadar. Saya percaya darah Yesus telah menyucikan saya dari segala dosa-dosa. Hari ini saya mengundang Engkau bertahta dalam hati saya. Hidupku adalah untuk Engkau 100%. Saya mau dekat dengan Engkau. Saya mau berjalan bersama-sama dengan Engkau. Seluruh keputusan apapun dalam hidupku, saya mau bergantung pada Engkau. Saya tahu Tuhan, Kau sangat mengasihiku. Aku dalam milik-Mu. Dan kalau aku milik-Mu, Engkau jaga aku. Kau tidak pernah akan meninggalkan aku. Terima kasih Tuhan Yesus. Serahkan hidupku bagi-Mu Tuhan. Seluruh masa depanku, anak-anakku, sampai cucu-cucuku, aku serahkan kepada Engkau Tuhan. Pakailah aku Tuhan, menjadi alat kemuliaan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Aku mengasihi Engkau. Aku berdoa Bapa, pada setiap detik tidak ada yang bisa meninggalkan mereka dari kasih Engkau. Tidak ada. Kalau ada kuasa-kuasa yang sedang bekerja, yang mencoba mencuri, membunuh, membinasakan, aku hancurkan di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kalau masih ada penyakit-penyakit saat ini, aku katakan sembuh. Sembuh total 100%. Sembuh total 100%. Sakit alergi, sakit jantung, sakit mah, asam urat, apapun dalam nama Yesus.
Tuhan mula-mula Tuhan sembuhkan saudara. Saudara harus yakin, amin. Tuhan itu baik. Jadi Tuhan bertemu dengan perempuan yang berbuat dosa, yang walaupun dia dokter untuk menyembuhkan, dia gampang. Saya beri kuasa mandat buat dia, dan dia berkata, bisa kan? Lihatlah saudara dengar. Kalau saudara dengar saya ngecap tentang kakak saya sembuh, saksinya sekarang ada di sekarang seperti pada timur ini. Ada Musa, profesor, kan? Profesor. Saya kata ini tidak kebetulan, ini luar biasa, saudara. Pertelepon, dan hari dia lebih tahu, karena dia dokter, si dokter jantung di harapan kita. Silakan, saksikan itu sendiri. Ya, shalom. Luar biasa. Selalu saya merasa seperti rumah sendiri. Intim yang masih sama, ya, Mary, ya, biasa. Saya selalu kagum dengan orang-orang yang tetap konsisten. Orang-orang yang sama yang saya lihat 10, 17 tahun lalu, 13 tahun lalu ya, saya pernah bergabung, masih tetap saya lihat di sini. Luar biasa. Saya selalu terharu melihat orang-orang yang tetap setia pada panggilannya. Luar biasa. Ya, jadi tepat tanggal 21 Agustus, kalau saya lihat, 21 Agustus hari Sabtu, pastor menelpon saya. Waktu itu saya sebenarnya baru istirahat, mungkin habis jam. Kemudian pastor meminta tolong waktu itu untuk melihat kakak ipar ya, pastornya tepatnya ipar. Maaf saya lupa Bapak Effendi ya, Bapak Effendi. Dari namanya saya sudah pikir ini kalau Bapak Effendi pasti bukan orang kita ya. Ya mungkin 1-2 Chinese adalah nama-nama seperti itu ya, tapi saya pikir ini pasti bukan ya. Kakak juga ternyata Muslim ya, maaf ya. Jadi saya pikir mungkin masing-masing gitu ya. Biasanya kan orang Manado banyak sekali yang menikah, orang Sunda, orang Jawa ya. Beberapa saya menemukan pasien-pasien di sana. Tapi ternyata rupanya ibu ikut ya masuk Islam. Saya pikir cuma lihat aja gitu kan. Maksudnya cuma mau lihat, membantu apa yang bisa saya bantu. Tapi ada satu tugas yang lebih besar sebenarnya dipercayakan pastor waktu itu adalah untuk mendoakan. Pak, ini dia. Ya, jujur ya, saya sudah terpisah dengan jemaat lama gitu ya. Jadi bentuk api yang saya punya, ya memang di Nordic Star Jakarta ada Pastor Francis Ibuwanti luar biasa. Saya tidak mengatakan salah, tapi kedekatan dan terjemahnya tidak seperti di sini. Jadi selalu bersyukur tertanam di Manado ini punya Pastor Yesik, punya ibu di sini luar biasa. Sesudah ibadah kita sering berkumpul untuk sel ya. Kalau di Jakarta tidak seperti itu ya, di Kuningan. Jadi begitu selesai semua keluar ya. Saya tidak tahu apa yang membedakan, mungkin karena kesibukan dan sebagainya, tapi saya merasakan kehangatan itu lebih terasa di sini. Jadi pada waktu itu, ketika diminta mendoakan, saya sebenarnya berpikir, waduh, saya masih bisa nggak? Karena saya sudah lama tidak melatih itu ya, karena kesibukan, kita kadang capek dan sebagainya. Tapi saya beriman gitu. Pada saat itu saya sempat diam, tapi pastor bilang doakan saja, karena kamu satu-satunya yang ada di situ. Ya, saya menangkap visi dari Tuhan bahwa yang pertama sebenarnya ini menempelak saya bahwa ternyata Tuhan masih menghargai saya, menjadikan saya sebagai partner. Itu yang pertama. Itu yang kesan yang pertama saya tangkap karena saya tahu bahwa saya sudah tidak seperti dulu. Artinya bahwa ya tetap performing star tiap minggu ya, tetap ada gitu saat itu saya jaga. Tapi untuk hal-hal yang sedemikian jauh seperti itu saya sudah lama tidak sebenarnya, jujur saja. Jadi ketika saya jadi waktu itu mungkin sore waktu saya ada kursus praktis di Wijaya. Habis itu saya langsung ke rumah sakit. Saya ambil waktu sore karena memang jam besok harapan kita agak ketat ya. Sekitar jam 5. Dan saya melangkah dengan iman saja. Saya dekati. Pertama tentu saya ajak bicara dulu masalah medis dan sebagainya. Kemudian akhirnya saya juga tahu ada suatu gerakan yang luar biasa yang Tuhan taruh dari Roh Kudus, tentu saya percaya. Kemudian saya mulai membimbing Bapak Effendi ini. Saya lihat ya memang mungkin kelebihan kita ya, kalau orang sakit kan dia biasanya lebih gampang mendengar ya. Kalau dalam keadaan yang sehat seperti Bapak Ibu mungkin ya keras hati ya, Martin. Tapi kalau orang yang sakit